Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini saya akan membahas kembali tentang minoxidil, Finmix, biotin, dan lain-lain. Ini saya sudah sekaligus saya akan unboxing. Ini adalah pembelian yang ketiga. Yang pertama saya membeli biotin 10.000 mcg ini sama Finmix. Ini saya terus terang saja belinya di Finmed Shop. Saya bayar Rp317.000 untuk satu paket ini. Finmix sama biotin 10.000 mcg. Dan yang pembelian yang kedua, saya beli minoxidil ke klien satu aja. Ini saya membeli di spesialis rambut store. Saya bayar 110.000. Saya membayar ini Rp110.000. Dan yang ketiga, saya ini membeli di toko Kediri AG Store kalau nggak salah. Pokoknya yang lapak yang dari Kediri yang banyak ratingnya juga, pembeliannya juga ribuan. Ini saya beli di sana. Jadi ada 3 toko yang saya coba semua. Ini 317.000, ini 110, saya bayar 119.000. Yang ini sekitar 125.000. Yang ini. Saya ini beli minoxidil sama biotin 10 butir. Hanya untuk menggenapkan ke 120.000 agar minimal pembelian bisa gratis ongkir. Oke, kita akan bahas tuntas semua. Yang pertama, kita sadar, kita tahu bahwa memang minoxidil Kirkland ini memang berhasil banget untuk mengatasi rambut rontok ataupun kebotakan rambut. Ini yang saya alami. Ini sudah penggunaan yang kedua. Yang pertama ini saya beli di Finmed Shop 317.000. Yang kedua saya menggunakan atau beli di spesialis rambut store 110.000. Dan ini yang ketiga dari Kediri Agi Store kalau nggak salah, dari Kediri. Saya tahu bahwa memang minoxidil, finasteride itu berkhasiat. Permasalahannya adalah di mana kita bisa membeli yang ori, benar-benar asli. Ada yang bilang Fabron. Fabron memang katanya garansi ori. Fabron basisnya di Jakarta. Harga satu botol minoxidil ini di Fabron 150.000. Dan dia di sana tidak ada potongan ongkir. Jadi kalau saya di Sumeneb Madura ini beli, maka ongkirnya bisa 30.000. Bayangkan untuk satu botol saya harus bayar 150 plus 30.000, 180.000, dan itu terlalu tinggi. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Pertama, bagaimana mencari toko yang benar-benar harganya terjangkau dan ori. Terus terang, saya kupas tuntas dulu dari yang Finmed ini. Di Finmed Shop, mereka mengatakan garansi original. Tetapi yang saya jumpai terkait dari Finmix ini, Finmix ini singkatan dari finasteride dan minoxidil. Yang saya jumpai, saya pakai langsung. Ketika dibuka itu disegel dan bau alkoholnya sangat menyengat. Saya mungkin duga itu sekitar 60-70% kandungan alkoholnya. Terlalu dingin, terlalu menyengat seperti hand sanitizer. Itu yang saya alami. Entah itu asli atau palsu, silahkan kawan-kawan bisa simpulkan sendiri, saya tidak tahu. Tapi yang saya pakai kandungan alkoholnya 60-70%, dingin banget seperti hand sanitizer. Dan itu bertahan tidak sampai 1 bulan. Saya rutin pakai. Yang biotin 10.000 mcg ini saya beli juga di Finmed Shop, satu paket dengan ini. Ini fontnya terlalu tebel. Saya tidak yakin ini memang print-printan dari pabriknya langsung. Kalau pabriknya langsung, printer pabrik itu lebih halus, lebih rapi, lebih presisi fontnya. Kalau ini agak tebel, agak melebar. Jadi saya kurang tahu apakah ini asli atau palsu. Saya beli yang 50 butir pil. Expirednya bulan Januari tahun 2025. Itu saya tidak tahu, tapi saya anggap yang Finmix itu saya meragukan keasliannya karena terlalu dingin, terlalu terlalu keras bahan alkoholnya, campuran alkoholnya. Di spesialis rambut store yang saya beli, saya lihat bandingkan dengan konten-konten yang lain untuk mengetahui minoxidil asli atau palsu.
Karena ciri-cirinya harus seperti ini, harus seperti itu. Kalau apa? Kalau dibuka ke kanan itu tidak bisa, kalau dibuka ke kiri-kiri bunyi klek. Ini saya jumpai di sini, saya beranggapan ini mungkin 80% atau 90% asli. Tetapi di bagian belakang saya tidak menjumpai tulisan made in Canada ataupun made in Israel. Tidak ada tulisan made in Canada, tidak ada juga made in Israel. Expirednya bulan 8 tahun 2023. Jadi saya lihat juga di beberapa konten yang lain, untuk yang terbaru memang tidak ada tulisan made in Canada, tidak ada tulisan made in Israel. Dari segi fontnya ini tidak rapi, tidak terlalu tebal, tidak terlalu melebar. Entah ini asli atau palsu. Tetapi dari segi bahan, saya lihat itu berminyak, ya oily. Terus juga kandungan alkoholnya tidak begitu kuat, tidak seperti yang Finmix ini. Jadi ya kalau dipakai itu masih adalah seperti apa ya, seperti pomade gitu, masih ada minyak-minyaknya dikit. Ada kandungan alkoholnya tapi tidak begitu keras. Tetapi ini sudah mau dipakai jalan 1 bulan, kondisinya rambut saya seperti ini, masih tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, kenapa saya membeli di toko yang berbeda? Agar saya ingin menyimpulkan dan membandingkan kondisi Kirkland itu yang asli sebenarnya bagaimana. Seperti itu. Harap kawan-kawan simak sampai selesai, karena nanti di akhir video akan saya buat kesimpulan. Apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya, apakah tetap membeli di toko ini, di toko itu, ataukah bagaimana. Oke, ini saya beli di yang toko yang dari Kediri itu. Saya dapat biotin 10.000 mcg, 10 butir. Ini saya beli hanya untuk menggenapkan agar 125.000 gratis ongkir atau 120.000. Jadi bukan botol yang asli ya, nggak masalah. Penampilannya sama. Atau saya bandingkan langsung. Oke, sama. Dapat sisir. Nah, kita fokus saja ke minoxidil. Minoxidil ini dari bagian depan tidak ada perbedaan. Dari segi font, dari segi printing tidak ada perbedaan. Kita langsung ke belakang. Dari segi font sama persis, tidak ada tebal tipisnya font itu sama. Seperti saya lihat ini seperti memang print dari pabrik. Sekarang kita beralih ke bagian made in. Nah, di bagian made in ini saya akan tampilkan langsung ya biar dekat. Oke, ini kawan-kawan, sama ya seperti yang saya bilang tadi, sama. Dari segi font sama-sama rapi, tidak terlalu tebal. Kalau ini bandingkan dengan yang, nah ini kan fontnya kan terlalu tebal, kayak dari printer, bukan dari printer pabrik, bukan dari printer yang bagus. Nah ini kan tebel font-fontnya. Nih, ini fontnya rapi banget. Oke, sama ya. Kita lihat ke bagian made in. Ini yang dari spesialis rambut store. Nah ini di sini yang dari Kediri AG
Store yang dari Kediri, ini ada tulisan Made in Israel, di sini tidak ada. Yang dari Spesialis Rambut Store tidak ada. Terus juga dari segi kadaluarsa, ini tahun 2023 sama, yang ini bulan 8, ini yang bulan 10. Oke, jadi itu perbedaannya. Yang pertama tidak ada tulisan Made in Israel, yang ini, yang dari Spesialis Rambut Store, yang dari Kediri ada Made in Israel. Dari segi Dari segi kadaluarsa, yang ini gelap seperti ini, yang sini masih putih. Ini bulan Agustus 2023 kadaluarsanya, yang ini bulan Oktober 2023. Oke. Sekarang kita akan lihat isinya. Kita akan lihat isinya. Bismillah, saya buka. Sama, ini seperti yang ini, kalau dibuka susah. Kayak doll gitu, jadi harus ditekan dulu mungkin. Nah, gini. Oke. Seperti ini warnanya. Saya coba rasain apakah berminyak seperti yang dari Spesialis Rambut Store. Aduh. Ini terlalu keras ini anunya, apa? Alkoholnya terlalu keras. Berminyak dikit tetapi terlalu keras yang dari Kediri ini. Terus terang, yang Kediri ini semuanya sama persis, cuma dari sisi warna dan harumnya ini terlalu keras alkoholnya. Saya ambil yang ini. Ini yang Finmix ini bukan Finmix ya, tapi sudah yang dari minoxidil yang Spesialis Rambut Store ini saya pindah ke sini. Jadi bukan Finmix lagi karena yang Finmix yang sebelumnya sudah habis. Nah, ini yang dari Spesialis Rambut Store ini tidak begitu keras alkoholnya. Ada sedikit banget. Alkoholnya sedikit banget. Sedikit banget. Jadi saya tidak merasakan bau alkohol yang menyengat. Sedangkan kalau yang dari Kediri itu dicium langsung bau alkohol. Jadi dicium langsung bau alkohol. Entah itu palsu atau tidak, ya silakan kawan-kawan berasumsi sendiri. Di akhir video akan saya putuskan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, disimak terus. Oke, sekarang saya sampai kepada kesimpulan. Pertama, kesimpulan saya, kalau antara Finmix dengan minoxidil, oke lah, mungkin ada perbedaan pendapat atau segala macam, mana yang asli, mana yang palsu. Karena saya tidak pernah mencoba Finmix 2 kali. Tetapi saya di sini sudah mencoba minoxidil 2 kali. Dan kawan-kawan sudah melihat perbedaannya bagaimana. Sama-sama minoxidil, produksi dari Kirkland, Signature, pabriknya sama, dan itu bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan rumah tangga, yang tidak mungkin antara ngeracik yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kita beli nasi goreng saja di toko yang sama, hari ini, besoknya lagi, pasti rasanya ya sama, tidak ada berubah. Apalagi untuk sekelas bahan-bahan kimia seperti ini, tidak mungkin hari ini pasang alkoholnya 10%, besok pasang alkoholnya 50%. Kan nggak mungkin banget. Jadi di antara ini pasti ada yang palsu, pasti ada yang oplosan, entah bagaimana. Dan yang mana? Apakah yang di Spesialis Rambut Store, ataukah di Kediri AG Store itu, yang dari Kediri, ataukah yang di Finmed ini yang juga bahan alkoholnya tadi saya bilang keras. Kita nggak punya gambaran yang mana, toko yang mana yang benar-benar dipercaya. Kalau kita beli yang di Fabron, yang katanya jaminan asli, oke, kita beli di Fabron, kecuali memang jarak antara Fabron ke rumah kita dekat, jadi ongkirnya lebih murah.
Dengan satu botol ini kita bayar di Fabron 180, dapat 60 ml. Kalau kawan-kawan memang cari aman, beli di sana. Tetapi di sana itu memang garansi dan uh, iklannya juga lumayan gencar, sehingga mereka harus membayar iklan ini itu, sehingga maklumlah kalau mahal. Kediri Agistore seperti ini, spesialis rambut source seperti ini. Yang mana yang benar? Saya nggak tahu, karena ini pengalaman saya yang ketiga kalinya. Keputusan saya, kawan-kawan. 317.000 ditambah 110.000 dengan ongkir jadi 119.000. Ditambah saya beli yang Kediri ini 125.000, itu sudah berapa totalnya? Saya sampai kepada kesimpulan. Jadi saya kurang bisa menaruh rasa percaya saya yang mana di antara dari toko-toko ini yang benar-benar jaminan ori. Karena dari ketiga toko ini sama-sama mengatakan dirinya itu ori semua, original semua. Terus ori yang mana? Kan kita nggak tahu mau beli yang mana. Maka kesimpulan saya nanti ke depannya, saya akan bela-belain membeli yang benar-benar jaminan ori. Di mana toko yang benar-benar ori? Di mana? Tentu saja di apotek, apotek yang resmi. Saya sudah melihat di Tokopedia ada merek lain, bukan Kirkland Signature ini, minoxidil seperti ini, tapi Regro Forte. Ada tanda logo merah, berarti itu bahan harus ada resep dokter. Tetapi insya Allah saya bisa. Saya akan minta semacam surat keterangan dari dokter untuk membeli seperti itu, dan mudah. Itu bisa dipakai berkali-kali, satu kali resep bisa dipakai seterusnya. Regro Forte itu harganya 112 ribuan sampai 120 ribu. Separuhnya, bukan 60 ml tetapi 30 ml. Jadi kalau seandainya saya beli 2, dapat 60 ml ini, saya harus bayar 225, sekitar itu, 225 ribu. Dan itu sudah jaminan ori. Kenapa? Karena yang jual adalah apotek, butuh resep dokter, ada logo merah segala macam, apoteknya juga tidak akan sembarangan, mereknya bukan Kirkland Signature ini, sehingga saya saat ini akan mempercayai produk seperti itu daripada saya habis uang 110 ribu yang sekarang bau alkohol, besoknya bau lain, besoknya lagi bau lain lagi, nggak tahu yang mana yang ori. Sedangkan rambut saya ini sudah urgent banget, kawan-kawan, jadi bisa dimaklumi ya. Itu kesimpulan saya. Saran saya untuk kedepannya buat kawan-kawan yang belum pernah mengalami seperti saya sudah habis 317.000, habis 119.000, habis 125.000, itu sudah cukup mewakili kawan-kawan semua kedepannya harus bagaimana. Jadi untuk pembelian yang selanjutnya, saya tidak akan membeli produk minoxidil Kirkland lagi. Sudah cukup, sudah 3. Entah yang mana yang ori, entah mana yang palsu, sama-sama mengklaim ori semua. Harganya juga ada yang bilang kalau beli itu yang di atas 100 ribu, 105 ribu, 110 ribu itu sudah ori. Tetapi saya nggak tahu yang mana yang ori. Satu pabrik loh, satu pabrik ini cuma beda toko. Masa yang satu ini bau alkohol, yang satu ini enggak. Tetapi kalau saya tangkap untuk yang Kediri ini, saya curiga udah, intinya kayak gitu. Kediri Agistore ini entah asli apa palsu, cuma saya menangkap kok bau alkoholnya menyengat banget. Kok alkoholnya bau menyengat banget? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau ada yang bilang ori ya terserah, tetapi saya menganggap kalau alkoholnya menyengat banget, terus berapa kandungan bahan-bahan aktif yang lain? Seperti itu. Untuk kedepannya saya akan membeli yang Regro Forte saja di apotek, bukan di lapak. Kalau di lapak bisa saja nanti kejadian terulang lagi. Kalau di apotek itu biasanya di toko Tokopedia, bukan di Shopee. Di Shopee itu masih belum menangani apotek-apotek yang butuh resep dokter. Seperti itu kawan-kawan, kesimpulan saya, semoga informasi ini bisa mengedukasi kawan-kawan semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, tetapi saya katakan yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.